Al-ikhtimal ustani utai ikhtimal kami bidu ayusad daya jadi tutup apa al-babu bab kama ke perkara kala kan dawu imam sopa Syafi'i Imam Syafi'i. Tapi wafi'i dalam mengkuli ihtimal iskalun tay kemuskilan min wajah ini sani wajah luru ahadu dan salah suci ni wajah ini anda usudune mengkuno sabil bab untuk ihtimal iku yusbihu nyerupani apa yakuna yang ta'ono apa dhalika mengkuno sabil bab untuk man'ul mu'ata fil muqarati fil muhaqqarati dalam biro-biro perkorokan dan anggap remeh iku muqtadan dan biasakan di zaman sahabatin dalam zaman sahabat. Walau kan ulang ono sopo sahabat iku ya takallafuna pada merti-merti sopo sahabat al ijabah ing ijab wal qabul lan qabul wa al baqal sertane bakul napa niku bakal itu orang jualan sayuran wal khubazilan tukang roti wal uzza wal khosobilan tukang kain latakula yakti alihim ing atas sahabat opo fi'luhu ngakuni mengkono takalluf wala nukilan yakti denukil opo dari kamu mengkono takalluf naklan kelawan nukil muntasyaran kang gumlah wakana lan yakti ono bias dahil dadi masyhur opo waktu kulliyati waktu i'radi waktu nolak bil kulliyati kelawan sekabehane antil kal adati sanging mengkuno kebiasaan fa innal a'sar sedekira-kira mongso fi misli hada ing dalem padan iki lah mengkuno napa niku wau ada iku mutafawitun beda-beda iku tatafawatu beda-beda mengkuno ada wa ta'ala yang kami minum ekwana nasa sudah menungso soal dalam saiki iku koordinamaku teman-teman kerem sopo mengkuno nas fihi dalam Bibul mu'ata Walayas dari mongko ratuku sopal insan manusia syai'an ing suwi-suwi minal atimati sanging biro-biro panganan wa ghairi hadaliyani mungkun atimah illa wa ya'lamani warusuku mungkunu nas utawa warusuku wong anal ba'i'a sedunikan adol iku kot malakau teman miliki suku wong hu ing ngapi bil mu'atati kelawan akad mu'atah akad lunggungan fa'ayu fa'idatin monggo iku utahin diri fa'idah filafdihin dalam melafatakan akad melafatakan mungkunu baik bil arti kelawan akad idza ta'ala nalikani ono wal amru perkara iku kadzalika yang mungkunu kutilhamaku. Alternatif yang kedua jadi dalam bab mu'athah jual beli yang tanpa ucapan ijab kabul ini ada beberapa pendapatnya. Ada yang mengatakan boleh ya secara mutlak sebagaimana mazhab Hanafi mengatakan boleh jual beli yang sudah biasa dilakukan dengan tanpa akad atau tanpa silat. Yang kedua pendapat Imam Syafi'i itu mengatakan tidak boleh sama sekali. Artinya jual beli itu harus pakai akad, saya jual saya beli. Kalau tidak sah. Tetapi pendapat ini menimbulkan kemuskilan karena ternyata sejak zaman sahabat sudah ada jual beli dengan mu'athah. Yang kedua, masyarakat ini sudah biasa jual beli seperti itu. Kalau memang ini diharamkan ya jual beli gimana? Rata-rata jual beli sudah terjadi demikian. Maka ayah al-ihtimal tsalis uta ihtimal sing nomor 3 iku ayu fasola yang doten bisa benal muhaqqarati antara di biro-biro perkara dan anggap remeh wa ghairi alladhi muhaqqarat kama perkara kalakan dewi masuk Abu Hanifah rahimahullah. Wa illa dzalika alladhi yang kudu tafsir ya ta'asaru dadi angel apa doktu melanggeri fil muhaqqarati dan perkara kang dianggap murah atau remeh. Wa yuskilan muskilakan apa waju naklil milki wajah coro mindah milik min ghairi lafzin sanging tanpa lafaz ya dulu kang nuduhaken alihi ing nasi naklul milki. Wa qad dzaba teman-teman milih sapa Ibnu Syuraj Imam Ibnu Syuraj ila takhriji qaulin maring ngetoaken qaul maksudnya mengeluarkan pendapat berdasarkan qaul takhrij
li Syafi'i kedua Imam Syafi'i rahimahullah ala wafqihi ing atase nyucoki mengkono jawasil muhaqqar wa huwa qaul takhrib niku Ibnu Suraj iku aqrabul ihtimalati luwih parke pira-pira kemungkinan ilal tidak maring jejak. Artinya memang pendapat ini ihtimal yang ketiga itu yang lebih cocok, bahwa jual beli yang tanpa akad itu boleh untuk hal-hal yang remeh. Tapi kalau rumah, kebun, mobil, barang yang besar harus memakai akad transaksi dengan ucapan. Fala ba'sa orang-orang baik mewujud laumilna lamun condong kita ilahi maring mengkuno madhab Ibnu Suraj lima sisi hajati krono tetepe untuk krono tekane hajat, karena memang ada kebutuhan. Sebab jual beli ini memang sejak zaman dahulu sudah ada kebiasaan tanpa akad tapi sudah saling ngerti, sehingga orang ambil barang bayar sesuai kebiasaan. Wali umumi dzalika lan karena umumnya mengkono mu'athah binal khalqi ingat karena makhluk. Wali maka karena perkara yang dilakukan lindi ala dzanni ing atase penyono bahwa sudah ada dugaan bi anna dzalika kasudune mengkono be mu'athah iku kana ana apa be iku mutadan den biasaken fil amsori ing dalam piro-piro aksor dalam piro-piro mongso al awali kan kawin. Wa amal jawab wa namun jawaban iskala ini saking muskil lurung muskil yang di atas tadi bahwa jawab iku anakula yang mengucap kita amat doklu anakun tem melanggari fil fasli dalam misalkan bedal muhaqqarati antara piro-piro perkorokan remeh wa ghairiya lan yani muhaqqarat iku fale seorang no alina sikiko apa takalluhu merti-merti mengkono faslu ditakdiri lawan ngiro-ngiro. Menurut Imam Ghazali, kalau tadi ada kemuskilan, kalau dibolehkan jual beli tanpa akad untuk hal-hal yang remeh itu batasnya berapa? Maka menurut Imam Ghazali itu bisa dilihat, tidak perlu dipersulit, tidak perlu harus dihitung apa dengan batasan. Fa'inna dzalika sudah mengkono takalluf iku mungkin ora mungkin balahu bal iku kedue mengkono mabe torofani te arah loro watihani kang pertelo karo. Menurut Imam Ghazali dalam pasal ini sebetulnya jelas, nggak usah terlalu difikir. Barang mahal dan murah itu kan umum, orang tahu. Itulah yakfa karena orang samar opo anna syira al-baqali setuhuni tuku janganan wa qalli ilunan perkara titik minal fawakihi saking piro-piro buah-buahan wal khubzi lan roti wal lahmi lan daging minal ma'dudi iku saking perkara kang den bilang-bilang minal muhaqqarati saking perkara kang remeh allati la yutadu kang ora den biasa akan fiha ing dalem kuno muhaqqarat apa illal mu'atatu angin lulungan. Barang-barang yang biasa memang dibeli seperti kebutuhan sehari-hari, makanan, roti, daging, itu sudah biasa tanpa akad. Artinya di pasar orang sudah tahu harganya roti, harganya ini sudah biasa. Maka di situ tidak perlu ijab qabul. Wa talibul ijab utai wong kang nyuplai ijab wal qabul fi dalam mengkono syirahul maqal iku yu'addu dan bilang-bilang sebetulnya mustaksian ngangil-ngangil itu mustaksian itu bukan ngerepotakan banget akan wayastal ridu landati adam opo taklifu merti-merti wong lidalika kurung atau wayastas ilu lan ngerumongso abot suku wong wayusabulan te jumenengakan ila anhu sutuli wong iku yukimu jumenengakan alwasna ing timbangan li amrin mari perkara hakirin kang remeh wala wajalan orang dalil iku wujud lalu ketui wong. Kalau orang menganggap jual beli yang remeh itu perlu ijab qabul, menurut Imam Ghazali itu berlebihan.
sama dengan menimbang sesuatu yang terlalu ringan. Walau taiki lamun kono niku wau tolabul ijab iku torful hakarati arah kang remeh. Wa torful tani tai arah kang kami pindu. Maksudnya kan ada benda itu ada yang remeh, ada yang berat. Yang remeh disepakati Imam Ghazali tidak perlu ijab kabul. Tetapi yang berat itu seperti adawabu, contohnya koyok piro-piro tunggangan, wal abidulan budak, wal akor tilan piro-piro pekarangan, usia bulan pakaian anafis itu gak bagus, benda-benda yang mahal. Fadhali kau yang menggunung torfus tani, iku memasangin perkara, la yustab adu kang orang dan bilang atau maksudnya tidak dianggap aneh. Apa takaluful ijabi merti ijab wal qabul dengan qabul fiha ing dalam menggunung ad-dawabilah. Kalau benda itu memang mahal, maka sudah umum di situ ada akad jual beli atau bahkan perjanjian. Wa bainahuma antara torofain, dua arah yang mahal dan murah, ausatun dari biro-biro tengah-tengah, mutasyabihatun kang nyerupani, kang mutasyabihat serupa, ya syuku kang dadi angel fiha ing dalem mengkono mutasyabihat. Iya yang mengkono mutasyabihat iku mahal syubhati panggonane serupa syubhat. Lah kalau sedengan antara mahal dan murah, di sini diperlukan kecerdasan. Fahaku dinu teh hati wong kang duweni agama iku ayami layan ketundang sapa wong fiha ing dalem mengkono mutasyabihat. Ilal ikhtiyati maring hati-hati wajib idhawabit syar'i lan ngumpulkan biro-biro batasan syariat fima yang dalam perkara yuk lamukan dan wurui okoma dan wurui bil adadi kelawan kebiasaan. Fakadhalika yang mengkono mutasyabihat yang kosimu kebagi okoma bi ila akrofin maring biro-biro arah wadihatin kan jelas wa usatin kan tengah-tengah muskilatin kan muskilakan. Wa amasani utai muskilkan kami pindu dan ada akad mu'ato itu ada dua muskilan. Satu soal definisi ringan dan mahal. Yang kedua tentang jual beli itu perlunya akad itu untuk menunjukkan kepastian jual beli, yaitu sebabnya dijual dan dibeli. Nah kalau mu'ato bagaimana? Bahwa akad kami pindu maksudnya muskil yang tadi dua, satu yang kedua ikut olah musababin ambil sebab linak milki maring minda milik. Bahwa utai mengkono sabab niku iku ayat ala itu dadi akan opal fi'il mengambil bilyati kelawan tangan rupane ahlan kelawan terima atau seliman dan nyerahkan dan dadi akan sababan yang sebab bi'aini maring kahanane mengkono naklul milki. Idil lafzu kurang kaya lafad ikulan yakun orang-orang lafad iku sababan sebab ini mereka anane nakulun milki. Berlidilanatihi bare krono nutuhaken menggunakan nakulun milki. Alasan yang kedua, orang yang menolak B dengan tanpa akad, dengan saling membeli, itu kan karena tidak ada ijab kabul yang menyerahkan. Di sini ditafsir oleh Imam Ghazali, yang menyerahkan itulah tanpa ijab kabul sudah disebut memindah milik. Ucapan itu kan cuma untuk menjelaskan. Tapi dengan orang itu menyerahkan dan mengambil uang, berarti di sini sudah ada transaksi. Artinya itu sudah sah. Wahadal fi'lu ta'ikila penggawe iku kodala dan butuhkan apa hadal fi'lu ala maksudil bayi yang bisa maksudnya jual beli dilalatan kawan butuhkan mustabiratan kamus lumaku fil adati dalam kebiasaan. Orang membeli ngambil ini sudah biasa, itu disebut dengan jual beli. Waktu malam tadi kumpul ilahi maring mengkuno niku al-fi'lu apa masisul hajati tumekane hajat. Wa adadul awalin dan adadul awal kabeh wa tiratu jami'il adadi lan kelakunis kabeh adat biko kulil hadaya lan rimo bil hadaya min ghairi ijabin saking tanpa ijab wa qabulin lan qabul maka tasarrufi serta melakukan mentasarrufkan fiha indal mukulu hadaya. Imam Ghazali memberikan alasan ya, jual beli dengan mu'ato itu boleh karena di situ sudah umum berlaku masyarakat
menganggap itu sebagai jual beli. Dan akad yang lain seperti serah terima orang sowan, orang bawa oleh-oleh, itu kan juga nggak perlu ngomong. Dengan dibeli, dibawa ke rumahnya kan sudah diberikan. Dan itu tidak perlu ijab kabul. Itu sudah dianggap menyerahkan. Makanya Imam Ghazali cenderung pendapat yang mengatakan bolehnya jual beli dengan cara saling memberi meskipun tidak ada ijab kabul. Wa yufarqin utawi intine misah beda bena ayakuna antara yang ono fihi dalam mengkono akal apa iwatun ijolan. Maksudnya kalau jual beli kan tukar, kalau hadiah kan satu arah. Aula yakunu utawa orang apa iwat. Tapi menurut Imam Ghazali itu sama aja. Kalau orang boleh memberi tanpa akad, jual beli pun boleh tanpa ucapan akad, tapi ada serah terima barang. Idil milik kurang milik kula buddha orang minat li saking minta milik fil hibati dalam hibah itu kalimane. Hibah pun mestinya juga pakai ijab kabul. Tapi illa anal adat yang sudah kebiasaan asal difatakan muskilaku ikulah tufarik orang bedakan fil hadaya antara berhadiah benar akhiri antara perkorokan renek warna visi dan bagus. Tapi Imam Ghazali mengatakan hadiah itu mahal pun juga tidak pakai serah terima. Maka jual beli juga seperti itu. Balkana balik ono iku balkana balik lamun ono opo lamun ono sapa wong ya tulbu nyupri sapa wong al ijabah ing ijab wal qabulan qabul. Balkana balik ono opo tolabul ijab nyupri ijab wal qabul iku yustak lahu dan bilang Allah fihi dalam mengkuno al qabulul hadiah. Bahkan orang dalam soal hadiah itu biasanya malah kalau minta serah terima itu malah nggak umum banget. Kayak makanan banyak orang ditingmu apa menggunung libat, kubur libat. Wafil bayin dalam akad baik dalam istakbah orang yang anggap ino, orang yang anggap Allah apa akad fi'il muhaqqarati dalam liyane perkara kang remeh, perkara yang murah. Hadal saya kira niki wau ihtimal salis niku iku ma perkara naro kang lekotaken sulu ing ma adalah ihtimalati ing luwih jejeki pira-pira kemungkinan. Kan tadi ada 3 pendapat, boleh mutlak, tidak boleh mutlak. Imam Ghazali memilih pendapat yang ketiga. Boleh kalau jual beli benda yang murah, boleh dilakukan tanpa ijab dan kabul. Tetapi kalau benda mahal, rumah, tanah, mobil harus pakai ijab kabul, transaksi itu, akad yang diucapkan itu. Itu menurut Imam Ghazali ikhtimal yang paling gampang. Wahakul war'i tehaklan utai haki wong kang mirai al mutadayyin kang nglakoni agama, mutadayyin yang taat beragama iku ala yata ayat orang ninggal suruh wong al ijab wal qabulan qabul. Tapi Imam Ghazali menyarankan tetap kalau hati-hati lakukan ijab kabul. Kalau kamu beli rambutan kulo tumbas di kulo sate, tetap pakai ijab kabul. Walaupun biasanya jual beli rambutan tidak pakai ijab kabul. Kan biasanya takut itu pas gitu 10.000 tumbas kali kayak duit gitu. Ini sah karena ini jual beli benda yang murah. Tetapi kalau mau hati-hati, Imam Ghazali menyarankan ya kamu beli rambutan pinter selain ini pak kulo bebas, kayak kulo sate. Nah, ini yang hati-hati. Jadi kalau beli kamu tuh bakso, kulo tumbas bakso, kayak kulo sate, itu kuyu-kuyu ya bakso ya bos. Ijab kabul. Tapi nggak apa-apa kalau kamu mau praktek. Tapi kalau di situ memang biasanya bakso wis pinter pak, 1.000 bayar ya wis. Kadek saya beli bakso 25.000, ya saya jual kan sudah gak umum. Tapi itu tidak apa-apa. Tetapi seandainya mau orang itu hati-hati. Biasanya ibu saya dulu begitu. Walaupun beli saya lihat, tapi kalau beli biasanya kalau beli buah-buahan, kalau tuh mas kulo sate. Dulu masih ada seperti itu. Saya jual, saya beli. Tapi nang warung gak bisa. Ini bayar kosong. Kulo tumbas nggih kulo sate. Ya kaum. Tapi tidak apa-apa. Jadi jual beli dengan cara seperti itu boleh aja. Ya kita kan biasa
beli habis makan baru bayar. Padahal yang benar harusnya itu seperti KFC, bayar dulu baru dimakan. Ini yang benar aja. Cuma umumnya wong Jawa kan makan dulu baru bayar. Mesti ini kan ditunggu baru dimakan. Tapi ini kan kebudayaan. Nah, warung makan dhisik baru di total. Kalau KFC kan enggak, bayar dulu baru dibawa. Sebetulnya yang fakih KFC itu coro akad yang benar jual beli makanan itu ya ala KFC. Jadi kamu datang, milih, bayar, baru dimakan. Ini syariatnya cocok, transaksinya benar. Nah tapi kebiasaan di kampung enggak bu, pecel bu, kopi, teh, mari baru pindah bu, 5.000. Terus dimakan gak dibayar. Kudu ini kan dibayar, disik baru dimakan. Tapi ini kan sudah kelaku. Ya apa ya gak apa-apa, karena sudah biasa. Sama dengan mu'atoh tadi, sudah biasa. Wong itu bisa berganti, kayak duit gorengan ke koperasi, saya cukup sekarang biasa. Akad yang bener beliau, aku tuh gedang goreng, dia tak tahu. Dari situ kamari-mari. Makanya ini disebut dengan mu'atoh ya. Bayar seluruh kali cukup. Ini boleh menurut Imam Ghazali selama bukan benda-benda yang sangat berharga. Tapi kalau benda berharga, mobil, kalau mau cari duit 1 juta, ya mau jalur biru kan kan. Barang gede gak iso moro-moro pakai duit 1 juta, beda aku. Lu gak iso harga ini biru. Harus jangan transaksi. Itu benda yang berharga. Ini dalam akad mu'atoh itu demikian. Tapi kalau akad online saya kira tidak masuk di mu'atoh, tapi sudah ijab kabul. Tapi ijab kabulnya pakai yes, pakai oke. Kan jual belinya pakai aplikasi. Sebab ini kalau nggak dihukumi sah, mau betul online haram kabeh. Karena akad ini kalau tidak sah haram konsekuensinya. Jadi kalau jual beli online itu saya kira sudah masuk dalam akad, tapi dengan bahasa apa ini? Petean bahasa keyboard. Nah, bahasa keyboard. Karena sudah ada kepastian transaksi penjual dan pembeli. Kalau dimasukkan di mu'atoh, nanti belinya yang benda yang harga 500.000 ke bawah. Padahal kita beli online kan ROG, bisa beli apa kamera, HP. Tidak sah kalau menurut akadnya. Mu'atoh harus barang yang murah. Makanya itu saya kira sudah bukan mu'atoh, tapi akad dalam bentuk modern. Sebab kalau ini tidak dihukumi akad, transaksi online haram kabeh. Karena akad itu kalau diyakini tidak sah, tidak boleh dilakukan. Nah kalau kita meyakini tidak sah, ya jual beli online. Betul lah masalahnya. Betul laku. Jual beli online ya mesti pakai akad dengan apa itu namanya, ya online. Ya itu sudah menjadi hukum online. Memang belum ada di kitab, karena kitabnya belum online. Saya perlu sekarang kitab yang baru, Fi'ah Kamil Online. Nah, karena ini kalau diukur dengan bahasa dulu, ini kalau disamakan dengan mu'atoh, rubet. Sama dengan transaksi ATM, kita kan bisa transaksi 25 juta, 50 juta hanya dengan handphone. Ini kalau nggak dihukum bisa, wah haram semua kok, transaksi kan rubet nih. Apalagi jual beli saham itu kan 1 miliar pun cukup dengan ngetek, nggak perlu ngomong, nggak ada yang ngomong, semua pakai aplikasi. Nah, ini saya kira sudah pembaharuan dalam bisnis ya, tidak menyalahi syariah. Terus beli ilhurud minasubhatil khilaf. Alasannya sebaiknya diucapkan untuk keluar dari syubhatnya berkhilaf antara ulama. Pada yang bagi orang secoba yang tanya yang terjaga suruh mindalika saking mukul akad untuk ijab kabul. Pianan baik kalau sudah bukan atau ikut yang miliku terkadang miliki sebuah minggu ijab dan ijab wa kabul dan kabul. Faidah dalika sudah mengguno kot yang miliku minggu ijab ikut layak rifu orang harus sebuah nguin adamul ijab gairul ijab lakukan kelawan nyontoh. Kita kan tidak tahu orang lain melakukan seperti apa. Yang penting kita lakukan akad. Warubah mastarau terkadang itu kusok obae uing mabe biat jabin kedijab wa kabul dan kabul.
Faingan lam ono sapa wong iku hadir inda syir'i nalikan itu kuni baik. Au akoro to ngakoni sebut baik wong adol bihi kelan mengkono adamul ijab qabul wal yastari wal yang tani biji nyegah sapa wong mindu sange akad. Wal yastari lan tuku sapa wong mindu iki sange ane mengkono baik. Faingan lam ono pasai perkara kang didol iku mukhtar perkara kang den anggap remeh bahwa itu nilai maring syekh ibu muhtajud butuh valeta lafal untuk cik lafal masuk uang kalau sila fa'inau sudah dimengkuno lafal iku yastafidu ngalak faidus di uang yastafidu ngalak faidah bihi kelan mengkuno lafal qad al-khusumati ing medot perselisihan fil mustaqbali dalam zaman kang bakal teko makhluk setani idir rujuk kurang tegali anilah fising lafal rujuk membatalkan maksudnya anilah fising lafal sore ikan sore iku ghairu mungkinin orang mungkin. Kamu melakukan transaksi dengan ijab kabul itu supaya tidak ada pembatalan di belakang untuk mengamankan. Wa minal fi'ila sanging pegawai, tapi kalau tanpa akad cuma serah terima, iku mungkin bisa ditarik oleh penjual, ngakunya tidak jual. Tapi kalau kamu melakukan akad saya jual, saya beli, ini kan sudah pasti tidak bisa dibatalkan. Artinya Imam Ghazali menyarankan kalau kamu mau jual beli itu tetaplah pakai akad ijab kabul. Saya beli, saya jual. Walaupun di situ bukan benda yang mahal. Tujuannya supaya tidak ada perselisihan di belakang. Sebab kalau sudah ada akad ijab kabul, ini tidak bisa dibatalkan. Tapi kalau kamu tidak akad, baru nyekek duit, cukup PP. Orangnya bilang aku gak lihat dodol, ya kamu harus kembalikan. Tapi kalau tak tuku, tak dodol, tidak bisa dibatalkan. Jadi salah satu tujuannya ada nafak, ada sifat itu untuk meminimalisir perselisihan setelah akad. Makanya sebaiknya ada ijab dan kabul. Kalaupun tidak ya minimal sekali ini ada kwitansi, ada apa? Print. Itu sudah akad dengan tulisan, itu juga sah. Ini apa? Islam itu maksudnya melindungi jual beli harus dilakukan dengan rela. Jangan ada pertentangan setelah jual beli. Artinya harus clear. Makanya diperlukan ijab dan kabul. Baik itu dengan cara langsung ataupun pakai aplikasi.